Guys, suara gue jelas gak guys? Guys, suara gue jelas gak guys? Mana lama banget? Ini orang-orang sepi banget. Masih pada tidur kali ya. 60 orang doang, cok. Bila cintakah tidak, cintakah tidak. Oke. Langsung aja ya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman Misi Cuan FX ya. Seperti biasa kita pagi-pagi membahas market outlook ya. Kita lihat bagaimana closing day one-nya pada hari ini, opening market seperti apa, dan time frame besar sampai ke time frame kecil kita lihat possible seperti apa market gold pada hari ini. So, kita mulai dari day one. Seperti yang gue bilang dari kemarin, day one itu kemarin berada di resisten gacor ya. Resisten terkuatnya ya. Kemarin gold itu berada di resisten terkuatnya, makanya gue bilang kemarin itu adalah penentu apakah resisten ini masih kuat apa tidak. Ternyata resisten ini sangat gacor ya. Benar-benar masih gacor, membuat penurunan almost 560 pips. Nah, 560 pips dia sebatang semalam dia membuat rally base rally, sorry masih pagi, sorry ngantuk. Drop base drop sampai 560 pips. So, kalau dari day one kemungkinan besar masih bearish ya, masih bearish, tapi kemungkinan hari ini masih di sini aja. Kemungkinan hari ini masih di sini ya. Possible-nya gimana bang? Possible kalau memang hari ini gold masih mengamuk ya, masih mengamuk, masih membuat penurunan ya, targetnya adalah di harga
di sini ya. Nih. Di area 3363. Kalau memang dia masih mau penurunan. Ini ada area resisten become support day one. Nah, day one itu nggak pernah bohong ya. Day one itu nggak pernah bohong. Resisten become supportnya di sini 3263. Ini nih areanya nih. Nah, ini area apa namanya? Resisten become support atau RBS D1 ya. Jadi kalau misalkan seller hari ini masih kuat ya inilah PEM melanjutkan penurunannya sampai sini. Kalau memang masih kuat ya, di sini juga ada trendline ya, pas lah ya. Dia membuat penurunan sampai sini. Sampai RBS D1-nya ya. Jadi kalau dari D1 itu saja, nggak banyak-banyak. Dia masih rejection, kemarin closing bearish ya D1-nya, dan opening market juga tadi langsung membuat penurunan. So, inilah tujuannya. Kalau dari time frame besar ya dia masih bisa, kecuali closing dewannya di sini di 97. Kalau closing tadi pagi bodinya di 99, 97, itu gold masih bisa mantul ke atas langsung. Masalahnya dewannya closingnya benar-benar bearish nih, dan opening marketnya juga langsung terjun ke bawah. Ya possible-nya masih bisa melanjutkan penurunan ke RBS dewan. Gue sell 83 was. 83. Oh, lu lagi nge-sell sekarang. Nanti kita bahas time frame lebih kecil. Ini dari dewannya itu aja ya. Oke, kita lanjut ke time frame H4. Dari time frame H4 ya, dari H4-nya juga masih sama. Dia ada rejection ya setelah menyentuh resisten D1 daily ya, dia langsung rejection. And then ya, ini di H4 juga masuknya area RBS D1, RBS H4 juga di sini juga nih. Ya. H4-nya juga sama. Masih cenderung membuat penurunan menuju RBS ya, area resisten become supportnya. Ya, ini dari H4-nya. Apalagi ini kan H4 bentar lagi close di sekitar 36 menit lagi. Kalau misalkan closing H4-nya, nih gue zoom ya. Ini kalau closing H4-nya bodinya tidak di atas daripada support ini, ya, ini selesai sudah. Bahaya sudah. Bahaya langsung membuat penurunan ke RBS H4. Kecuali closing candle H1-nya ini di atas daripada support ini, body supportnya, itu kemungkinan masih bisa possible membuat kenaikan. Ya, masih bisa membuat kenaikan kalau bodinya H4-nya closingnya di body support sebelumnya. Kalau bodinya close-nya di bawah sini, ya udah, lebih possible lagi gold ini masih membuat penurunan. Oke, itu dari H4-nya. Sama ya, D1 sama H4 masih sama. Oke, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, H1. Nah, H1 kemarin sudah dijebol ya. Kemarin area RBS di sini udah dijebol. Nah, ini area resisten become support di 3400.
Sampai sini sudah dijebol. Nah, ini area daripada RBS H1-nya ini udah dijebol. And then indikasinya ya, kalau dari H1 sebenarnya ini masih closing nanggung ya. Close body support di sini. Candle sebelumnya kan close supportnya di area 3384. Nah, tapi dia sempat membuat base nih di 87. Jadi ini breaknya break nanggung gitu loh. Tapi kalau kalian tidak melihat support sebelumnya sini, ya ini gold sudah drop nih ya. Jadi kita tinggal ambil retest and then gold melanjutkan penurunannya lagi sampai RBS nya ya. Tapi kalau menurut gua kita tunggu H4 aja dulu. Kita tunggu H4-nya bagaimana nanti closingnya, baru kita melihat opportunity lagi. Ini dari H1-nya ya. Jadi H1-nya ini kalau menurut gue masih nanggung. Ya. Kenapa nanggung? Lihat. Support sebelumnya closingnya di harga 3384. Ya. Tapi dia tertahannya di sini nih, 87, yang support yang baru. 87 baru dia jebol di sini. Nah, kalau bisa dibilang ini ya di sini masih ada supply nih. Supply dari yang ini. Sorry, ngantuk. Masih ada demand di sini nih. Ya. Bisa dibilang ini masih demand. Ya, makanya belum jebol, apalagi ini shadow panjang banget nih, H1 nih. Ini shadow panjang banget nih. 80 pips shadow. Ya, jadi belum bisa dikatakan fresh break ya, belum bisa dibilang ini benar-benar jebol. Ini masih ada demand yang menahan di sini. Ya paling possible enaknya sell ya di atas. Yang tadi gue bilang di area 87. 87 40 paling enak ya. Kalau menurut gue sell 87 40. 87 40, 87 90. Nah, ini paling enak sell di sini nih. Paling enak sell di sini. Nah, ini kalau dari H1-nya ya. Ini kalau dari H1-nya. And then kita lanjut ke time frame M15. Nah, kita lihat structure market M15. Nah, kalau dari M15 ini sudah jelas ya. Sebelumnya gold ini membuat base di sini. Ini base-nya sumpah gue jelek banget anjir, nggak rapih banget anjir base-nya. Base-nya bener-bener nggak rapih anjir. Tiga poin 8, 87, 86,7. Nah, ini area terdekatnya ya. Sebelumnya gold ini membuat base di sini. Nah, ini membuat base di sini. And then ada indikasi break di sini. Ini candle break ya. Ini dia break. And then kalau secara teknikal ya, ini kita melakukan break, retest, and then melanjutkan penurunan.
Nah, ini areanya memang. Kalau secara teknikal ya, kalau secara teknikal seperti ini. Break, retest, and then melanjutkan penurunan. Ya kalau gue pribadi sih, gue lebih menunggu dia nanti ke area 86 ya. Karena ini anomali-anomali nih ya. M15 nya anomali, ini M15 nya bisa bullish ya. Kemungkinan besar dia bisa narik lagi, kembali lagi ke base. Baru dia rejection. Nah ini yang bahaya nih ya. Ini M15 nya dia bullish nih. Nggak shadow. Memang ini rejection nih, rejection. Ya, tapi sangat-sangat mengerikan. Nah, ini kan rejection nih. Ini reject. Ya, ini reject. Ini rejection juga. Ini rejection. Tapi dia masih belum bisa break dari bawah ke sini ya. Makanya rawan banget dia seperti ini. Dia naik dulu ke resistensi ini, resisten base-nya, baru melanjutkan penurunan. Nah itu, makanya kita wait and see dulu ya. Yang buat kalian yang udah nge-sell duluan ya sudah, jaga MM saja, jangan overload, stop loss-nya dipasang sama TP-nya. Oke guys, itu saja ya dari gua market outlook pagi hari ini. Tetap be safe ya, jangan jangan ngerush, kontrol emosi. Masih market Asia, kita cari opportunity terbaik ya. Oke, begitu aja dari gua. Nanti kalau ada setup gua kabarin ke kalian. Cabut dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.